Pertama, tentunya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberikan begitu banyak nikmat apapun kondisinya, dan yang paling utama adalah nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama bertemu pada hari ini, bersilaturahmi. Apapun itu, kalau tidak ada kejadian kita nggak pernah bisa bertemu seperti ini. Mungkin bapak-bapak semua kita di sini tidak bisa pernah berkumpul seperti ini. Dan saya kira berkumpul dengan kesempatan untuk kemudian menyampaikan semua yang ingin disampaikan dan kita bertemu dalam forum ini, satu hal yang perlu kita syukuri, dan saya yakin sekali ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Kita ingat ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, perempuan, wanita. Itu adalah untuk berta'aruf. Lagi innal muslimuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Maka apabila ada masalah di antara mereka, fa aslihu bainakum, maka cobalah untuk memperbaiki. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah sehingga engkau menjadi orang-orang yang dirahmati. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, dua ayat tersebut, yang menyadarkan kita, dan hakikat dari pertemuan ini saya merasakan adalah hal itu. Kalau tidak ada kejadian dengan berpulangnya beliau ini, kita bisa bertemu dan kita bisa bersilaturahmi, mungkin gak akan pernah bisa kita bertemu. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, keluarga, rekan-rekan dari almarhum, dari KKSS, yang ingin saya sampaikan secara pribadi sebagai seorang muslim, tentunya dengan kehilangan, dengan berpulangnya Bapak Haji Permata ini adalah rasa turut bela sungkawa. Saya juga punya orang tua, saya punya sahabat, saya punya anak-anak saya, anak-anak didik saya, yang kita semua menjaga itu, dan kita tidak ingin terjadi apapun. Saya turut merasakan duka dan kehilangan beliau sebagai seorang sesepuh, sebagai seorang muslim. Kami diikat oleh persaudaraan sebagai seorang muslim. Tidak ada yang memisahkan itu. Sekali lagi saya mewakili pribadi, pimpinan dan jajaran, secara tulus kami sampaikan rasa duka cita yang dalam, dan juga doa tulus agar beliau, bapak-bapak, itu juga pandangan saya. Yakin itu juga pandangan saya, karena saya juga punya keluarga, saya punya anggota saya. Ya, bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita bersama mereka, dan ketika ada peristiwa pasti kita juga akan punya perasaan sama, dan kita pasti akan menuntut hal yang sama. Semua saya siap. Ini hadir begitu banyak orang. Jadi saya yakinkan bahwa proses hukum itu nanti akan berjalan, dan kalau saya harus bertanggung jawab, bukan kalau Pak, kalau memang ini saya menjadi tanggung jawab saya akan rela, siap untuk dipecat, untuk dicopot jabatan. Itu Pak. Di luar itu kalau tadi Bapak bisa cerita, saya juga mungkin akan coba
menggambarkan saya, tidak melebih-lebihkan dan tapi paling tidak bisa menggambarkan itu. Sebagaimana juga tadi bapak-bapak menggambarkan tentang sosok Haji Permata, dan itu adalah orang yang kita hormati, Pak Haji Permata. Tentunya seperti yang bapak rasakan, karena korban itu bisa dari pihak bapak, bisa dari pihak kami juga. Yang kami rasakan pertama shock, pastinya shock, sehingga kemudian kami tentunya mengambil langkah-langkah untuk memastikan. Kemudian kalau bapak sampaikan tadi ada proses penembakan, kemudian ditinggalkan dan sebagainya, betul Pak ya? Iya Pak, jadi bukan mengiyakan itu. Jadi ini sebuah proses dilakukan penindakan, dan proses panjang dari but itu, dari, boleh saya cerita Pak ya sedikit ya, karena nanti ada sisi-sisi yang mungkin harus kita pahami sama-sama, dan saya menganggap ini dua keluarga. Ya, terlepas dari hal itu ada pelanggaran Pak. Jadi kemudian ada pengejaran dari satu speedboat kita ketika melewati Madang, tapi 4 speedboatnya bapak ada 4 dengan mesin masing-masing 6 dan 7. Nah, ketika kami kasih petunjuk bahwa kami petugas bea cukai dan sebagainya, itu ada prosedurnya untuk minta berhenti dan sebagainya, malah kemudian speedboat kami ini ditabrak yang speedboat dari kantor wilayah, sehingga kemudian ditinggalkan. Dan kemudian speedboat kami kontak ke teman-teman di Tembilahan, dan teman-teman di Tembilahan kemudian menurunkan tim juga, dan pada saat yang bersamaan yang 4 ini bootnya masuk Pak, ya, masuk, kemudian berusaha untuk ditegah dan sebagainya, dan tentunya ada mekanisme, ada prosedur yang kemudian kita jalani, dari mulai sirene, dari mulai peringatan, toa dan sebagainya, bahkan tembakan peringatan ke atas itu diatur secara SOP. Ketika kemudian kami sudah mendapatkan satu speedboat dikawal, nah ini kemudian ada upaya untuk kemudian perebutan dan sebagainya, dan pada satu titik, kalau ada kesempatan mungkin untuk memahami situasinya, kita sebetulnya bisa melihat videonya. Kemudian ada upaya untuk perebutan speedboat itu, dan ada upaya membahayakan keselamatan jiwa anggota kami. Dan pada saat itu kemudian anggota kami yang sempat terjatuh kemudian melakukan yang kita sama-sama lihat, tembakan terukur Pak, dan itu diarahkan ke kaki dalam kondisi seperti itu. Dan setelah peristiwa itu masih juga kemudian masih ada gesekan dan sebagainya, sampai akhirnya kemudian ada datang bantuan lagi 2 speedboat dari kami. Akhirnya kemudian kami bisa tegah 2 speedboat yang ada. Sampai pada saat itu Pak, laporan yang disampaikan ke kami tidak tahu sama sekali kalau kemudian ada korban di situ. Tidak tahu, apalagi kemudian menyangka bahwa di dalam boot itu ada Bapak Haji Permata. Yang kami tahu adalah speedboat yang pertama ini dikandaskan, kemudian sebagiannya lompat ke air. Ya, ya. Boleh saya, karena ini sebetulnya bukan hal yang ingin kita bahas Pak. Ya. Enggak. Oke. Baik. Cerita ini Bapak harus tangkap aja pelakunya Pak. Itu sudah penyelenggaraan. Oke. Lalu itu sudah penembakan kapan? Oke. Baik. Saya tanya satu. Jarak penembakan Haji Permata dengan yang diberikan Permata pengalasannya berapa jarak? Saya tanya ini sama berapa jarak? Jarak penembakan antara kapal Haji
Permata yang sudah diambil untuk memotong rokok, kemudian anggota Bapak ada 4 orang di atas yang melakukan apalagi namanya sasaran penembakan, itu jaraknya berapa antara kapal Haji Permata dengan kapal yang Bapak pakai? Jarak aja saya mau tanyakan, Pak. Oke, jaraknya itu Pak, ini itu memang berubah-ubah. Kondisi itu ketika menguasai kemudian balik dan seperti itu Pak. Pada saat penembakan Bapak, pada saat penembakan sih sekian detik selesai, berapa jaraknya? Itu aja saya. Baik, kalau untuk yang detail Pak, terus terang kami tidak sampai ke sana. Kami tidak sampai ke sana. Tapi Pak, yang ingin saya sampaikan sebenarnya tadi sederhana prosesnya, kami tidak ingin masuk ke dalam hal-hal yang inti karena penindakan ini dilakukan oleh 2 wilayah yang berbeda Pak. Baik, jadi pertanyaan lagi Pak, mohon dijawab. Yang melakukan penembakan oknum Bea Cukai Tanjung Kamil, Bea Cukai Balai Karimun atau Tembilan? Baik, jujur Pak, sampai sekarang kami tidak tahu bahwa dari senjata yang mana kemudian yang menang. Good, thank you. Ya. Jadi Pak, mana yang bagus? Kita jangan berdebat khusus ya, begini. Ya. betul. Seolah-olah ini jadi tanya jawab. Ini bukan ajang tanya jawab, ajang menjawab apa permintaan dari ketua KKSS dan semua pengurus. Baik, baik. Terima kasih. Dan tidak mengurangi dari apa yang sudah saya sampaikan di awal. Saya ya ingin menegaskan saja memang kalau kembali ke kronologis dan sebagainya, kami akan serahkan itu semua nanti di proses hukum Pak. Kami dukung betul dan semua yang kami sudah siapkan. Jadi karena ini proses penindakan oleh 2 wilayah Pak, ya, meskipun pada awalnya kemudian kami tarik ke sini, kemudian diputuskan oleh pimpinan, meskipun dari awalnya kita sudah mau melakukan investigasi internal di sini, tetapi karena 2 wilayah, kemudian kasus ini ditarik ke pusat untuk diselesaikan di pusat. Dilakukan investigasi internal di pusat dan ini sudah berjalan dan semua tim yang terlibat dari awal sudah langsung diminta untuk ditarik ke pusat. Dan kami menyadari, kami mengetahui juga bahwa peristiwa ini sudah dilaporkan Pak. Ya, awalnya ke Polda Kepri, kemudian karena TKP-nya di Riau, ya kemudian sudah ditangani oleh Polda Riau dan sudah dilakukan olah TKP selesai kemarin. Pada prinsipnya kami pimpinan mengikuti dan menghormati proses dan betul-betul mendukung dan betul-betul ingin mengungkap seandainya memang itu ada mal, itu ada salah prosedur dan sebagainya, kami akan bertanggung jawab. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di depan, kalau saya harus mempertanggungjawabkan ini semua dan saya harus menanggalkan jabatan saya atau bahkan dipecat, saya siap. Saya pastikan ini diproses Pak, kami akan kawal. Kami akan pastikan seadil-adilnya, adil bagi semua pihak. Apa yang betul-betul terjadi, yang salah harus kemudian dihukum, harus diluruskan ini. Waktunya berapa lama? Pegang ini Pak, tanpa saya mau berbeda, karena memang tidak dalam tempatnya itu kita perdebatkan di sini. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang menjadi perasaan Bapak, yang disampaikan, apa yang dituntut, kami terima dan kami juga sepakat Pak. Saya boleh menambahkan sedikit Pak? Kalau Bapak Kakanwil pernah membaca Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 tentang penggunaan senjata api, ASN dipersenjatai, itu jelas Pak, penggunaan senjata api ketika yang mau ditangkap itu berimbang. Ya Pak ya, berimbang, artinya kekuatan mereka berapa, kekuatan kita berapa nih. Kalau dia cuma 1 kapal, buat 3 patroli nggak berimbang, nggak perlu pakai senjata, gue maju aja. Kan begitu Pak? Nah kalau sudah berapa kapal patroli berapa, lalu kapalnya Pak Haji Permata cuma 4 doang ceritanya nih, ya kan? Sudah nggak perlu menggunakan senjata api. Lalu yang sesuai dengan press release Bapak yang menyatakan bahwa Pak Haji Permata membawa 4, lalu press release yang kedua itu dihilangkan, itu kan narasi yang mengada-ngada Bapak. Tolong jangan disakiti hati kami yang sudah sakit. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi penembakan di BNN juga ada, Peraturan Menteri Keuangan 113 juga ada tahun 2017.
itu jelas juga disebutkan apabila ada anggota ASN yang melakukan penembakan dalam hal bea cukai di lapangan, segera melapor ke pimpinannya. Seharusnya anggota Bapak langsung melaporkan ke pimpinannya, ke Bapak. Pak, izin Pak, saya menembak dari jarak sekian, saya sasaran bidiknya yang mematikan dan lain sebagainya, saya 3 kali tembakan apa. Harusnya detail berita acaranya sudah sama Bapak, cuma mungkin Bapak sungkan menjelaskan ke kami juga paham lah, itu internal Bapak. Kalau Bapak komitmen saja dengan proses hukum, tapi kami akan kawal, jangan sampai ada rekayasa berita acara yang anak buah Bapak nanti pada saat penyidik ambil, ada kebohongan yang terstruktur yang diciptakan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan pembunuhan yang keji dan brutal itu, maka kami akan melawan semua itu. Saya juga bersumpah wallahi demi Allah, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan keadilan dan langsung mengawal bagaimana proses penyidikan persidangan sampai vonis, sampai dipecat atau tidak. Saya akan mengawal. Kita Muslim, Bapak bilang wallahi, saya juga bilang wallahi demi Allah Pak. Tapi kalau ini prosesnya berjalan dengan baik, sesuai dengan koridor hukum, apa yang terjadi di lapangan itu yang kita ungkap, jangan ada rekayasa sama sekali. Bapak the best, kita bersaudara. Kalau perlu saya terbakar ke rumah almarhum, kita perlukan Pak di situ Pak sebagai tanda perdamaian kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.